Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Rizky. Saya adalah mahasiswa Ilmu Kelautan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 44452500001 kelas 2A. Di video kali ini saya akan memaparkan tutorial praktis langkah-langkah melakukan analisis data statistik, terutama one way ANOVA dengan bahasa pemrograman R. Disimak baik-baik ya. Oke, di sini kita langsung saja mulai. Di sini saya sudah membuka aplikasi bernama R Studio dan juga web yang telah diberikan oleh asisten lab saya, yaitu www.datanovia.com. Kita langsung kopas saja ketiga ini, copy, lalu buka lagi R Studionya. Nah, yang pertama itu tidy first, kita ke tools lalu install package. Cari tidy first, install. Kita tunggu sampai successfully. Oke, sudah sukses. Kita lakukan hal yang sama kepada GGPUBR. Tools, install package, cari video, install. Tunggu lagi sampai sukses. Ulangi lagi hal yang sama kepada RStatics. Nah, sudah sukses. Kita install package lagi, RStatics. Oke, RStatics install. Nah, kita tunggu lagi. Oke, kita tunggu sampai successfully. Oke, sudah. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sintaksnya. Sintaks ini tuh dipergunakan untuk memuat library atau paket ke dalam R. Nah, tidy first ini digunakan untuk scan data agar memudahkan untuk memanipulasi dan memvisualisasikan data. Nah, GGPUBR itu untuk membuat plot yang indah dan informatif dengan usaha. Nah, sedangkan RStatics ini untuk menyediakan fungsi R yang mudah digunakan dengan pipe untuk analisis statistik yang mudah dibaca. Oke. Ini kita run semuanya ya. Ini di run. Lalu ini di run. Lalu ini juga di run. Nah, atau kita bisa ya, oke, kita lanjut ke sini, data plain ground. Ini kita copy, nah ini kita run aja langsung. Nah, di sini ada data-datanya, CTR1, trade 1, trade 2. Oke. Sintaks ini itu bertujuan untuk mengambil sampel atau data secara acak sejumlah n baris dari setiap kelompok dalam suatu data frame. Nah, sampel n by ini, sampel n by itu untuk menginstruksikan R untuk melakukan sampling berdasarkan kolom pengelompokan. Nah, size 1 ini itu untuk mengambil satu baris per sampel secara acak buat tiap kelompok. Set sheet 1, 2, 3, 4 ini untuk pastiin sampel acak sama yang diambil setiap kali kode yang dijalankan. Nah, nantinya fungsi ini akan ambil satu data acak dari grup CTLL, terus dari trade 1 dan satu lagi dari trade 2, sehingga nanti ada 3 baris data yang mewakilkan masing-masing kelompok. Di sini ada hasilnya. Nah, oke, lanjut ke levels. Kita copy aja, CTRL V. Nah,
kita run langsung. Nah, oke, kalau yang ini tuh digunakan untuk menampilkan level dan variabel pengelompokan si plant growth. Oke, langsung aja lanjut. Kita kopas, copy, oke, run. Nah, kalau yang ini sintaksnya ini digunakan untuk mengatur ulang urutan level-level kemampuan plant growth ke urutan yang benar secara manual. Ya. Oke. Lanjut. Kita kopas yang ini. Run. Nah, kalau sintaks yang ini itu untuk menghitung jumlah rata-rata atau mean dan standar deviasi dari variabel weight yang dikelompokkan. Nah, di sini bisa dilihat ada n itu jumlahnya 10 berarti rata-ratanya itu mean nih, dan SD itu yang pasti standar deviasi. Nah, kita lanjut. Kita ke ggboxplot. ggboxplot ini itu merupakan sintaks yang digunakan untuk memvisualisasikan box plot atau diagram kotak yang membandingkan berat tanaman atau weight berdasarkan kelompok perlakuan, itu yang biasa disebut group. Kita run dan nanti akan muncul di sini. Nah, ini merupakan box plot. Ini yang dinamakan box plot ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada plant growth, susah bacanya. CTRL-V. Nah, di sini kita run aja langsung. Pokoknya semuanya di run aja ya. Oke. Ya, sintaks ini itu untuk mendeteksi data pencilan outliner variable weight di setiap grup. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada build linear model. Kita copy, Ctrl-V, oke, kita run. Ini itu bisa dilihat ini titik-titik ya. Ini itu sintaksnya itu untuk mengecek residu ini berdistribusi normal atau tidak. Juga untuk diagnostik sebelum menafsirkan hasil ANOVA-nya. Oke. Kita lanjut. Compute Sapiro. Compute Sapiro ini sebelumnya itu ini sintaks untuk menghitung uji normalitas Sapiro Wheel pada residual model regresi menggunakan R. Jadi apakah si data weight ini berdistribusi normal di grup? Kalau normal itu besar P-nya sama dengan lebih dari 0,05. Sebaliknya kalau P value-nya kurang dari 0,05 berarti tidak berdistribusi secara normal. Gitu. Nah, run. Oke, lanjut. Copy yang ini, paste. Nah, plant growth.
plain growth. Kita run. Bisa dilihat di sini ada P-nya loh. Ya. Plain growth ini di sintaks ini tuh digunakan untuk memvisualisasikan asumsi normalitas per grup dengan lebih efisien dibandingkan harus membuat plot satu-satu secara manual. Oke. Kita lanjut. Nah, ini kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, ini tuh nantinya akan jadi ada 3 gitu gambarnya. Oke, namanya GGGG plot. Nah, sintaks ini itu untuk memeriksa asumsi normalitas data dan memastikan titik-titik data tersebar di sekitar garis referensi yang menunjukkan adanya data distribusi normal. Jadi dibagi plotnya nanti ada CTRL1, thread 1 dan thread 2. Nanti akan jadi seperti ini nih. Oke, kita run. Oke, nah di sini ada CTRL, thread 1, thread 2. Jadi seperti itu. Oke. Kita lanjut. Nah, ini plot model 1. Kita CTRL V. Nah, plot model 1 ini untuk menghasilkan plot diagnostik pertama, memeriksa asumsi homogen varian karena berdasarkan ANOVA yang menyatakan varian keragaman data dalam setiap kelompok itu harus setara. Kita tuh jadi seperti ini. Kita lanjut. It's also possible to use kita copy lalu paste di sini. Nah, plain growth. Nah, inilah inti dari sebuah analisis statistik. Membuat uji ANOVA untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara berat tanaman atau varians antar kelompok perlakuan. Oke, kita run. Lanjut. Ada rest of it. Nah, ini rest of ini sintak ini itu untuk memberitahu pasangan grup mana yang secara spesifik berbeda satu sama lain. Jikalau uji ANOVA sebelumnya memberitahu ada perbedaan antara grup. Nah, kita pakai rest of it. Ini kita langsung aja CTRL A lalu run. Oke. Tunggu. Nah, sip. Oke. Kita lanjut. Sini ada pairwise PWC. Copy. CTRL V. Nah, pairwise ini untuk mengetahui pasangan kelompok mana yang punya perbedaan rata-rata yang signifikan secara statistik setelah ditemukan ada perbedaan satu uji ANOVA satu arah. Nah, 2KHSD untuk hitung si perbedaan rata-rata kelompoknya. PWC ini untuk adjust p-value yang sesuai untuk perbandingan ganda, juga interval kepercayaan. Kita CTRL A lalu run. Nah, oke, lanjut. Kita masuk ke visualization. Jadi copy.
masukin ke sini selfie. Nah, mana nih? Visualization. Oke. Ini untuk langsung melihat distribusi data boxplot dan pahami secara kelompok statistik kelompok mana yang beda satu sama lain di dalam tampilan visual yang lengkap. Jadi untuk memahami perbedaan satu sama lain di dalam satu tampilan visual yang lengkap jadinya. Ini belum di run ya, kita run. Sip. Udah di run. Lanjut. Nah, gini kita kopas semuanya. Ctrl V. Oke. Nah, ini itu untuk sintaks. Sebentar. Ya, ini itu untuk sintaks ini tuh untuk jalur alternatif dari ANOVA satu arah di situasi jika homogenitas varians tidak dapat diasumsikan atau P kurang dari 0,05. Kita Ctrl A lalu run semuanya aja. Tunggu sebentar ya. Bentar. One-nya kok nggak ada ya? Apa yang tidak bisa ya? Nah, ya, kita run dulu. Oke, sepertinya sudah dulu dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.